Selamat pagi, puji Tuhan, bergabung kembali di Morning with the Word di YouTube channel saya, Mario Marcelo. Saya percaya seharian ini kita akan merasakan bahwa Tuhan tidak tinggalkan kita, Tuhan bersama kita. Dan kalau Tuhan di pihak kita, siapa lawan kita? Sepanjang hari ini Tuhan menyiapkan kemenangan demi kemenangan. Sebelum kita lebih jauh jalani hidup di hari ini, saya ajak kita berdoa, kita renungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih buat pagi ini Tuhan, buat kasih sayang-Mu, buat berkat-Mu, buat setiap kami. Sebentar kami rindu firman-Mu Tuhan, nyatakan pakai hamba-Mu agar apa yang disampaikan kebenaran kuasa dari sorga. Maka hamba berdoa, siapapun yang bergabung di Morning with the Word pagi hari ini, yang sakit sembuhkan, yang lemah kuatkan, yang terikat bebaskan, yang dalam masalah Tuhan buka jalan keluar, bahkan yang sedang menunggu jawaban doa yang terbaik Tuhan siapkan. Dalam nama Yesus kami doa, haleluya. Amin. Puji Tuhan, pagi ini kita akan membahas tentang mendekati Tuhan. Saya ulang, kita akan bahas tentang mendekati Tuhan. Di Markus 5 ada Yairus yang datang kepada Yesus, minta anaknya disembuhkan. Sementara di tengah jalan kemudian ada wanita pendarahan mendekati Yesus. Yuk kita buka Markus 5 ayat 24 dan 25, dikatakan seperti ini. Lalu pergilah Yesus dengan orang itu, orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia dan berdesak-desakan di dekatnya. Ayat 25 adalah di situ seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan. King James Version menulisnya 12 tahun lamanya isu pendarahan. Di tengah orang banyak, kalau baca terus ke bawah, di tengah orang banyak yang berbondong-bondong, walaupun keadaannya sedang pendarahan, dia berani mendekati Yesus. Kenapa berani mendekati Yesus? Karena pendarahannya orang banyak nggak tahu. Bukan pendarahan yang terlihat di hidung berdarah, di telinga mungkin berdarah, tapi ini pendarahan yang tersembunyi, yang tidak dilihat oleh banyak orang, tapi dia mengalami pendarahan. Dan saudara tahu maksudnya pendarahan apa ini? Sakit pendarahan apa ini? Maka mungkin ada yang berdarah di hidupmu yang tersembunyi, yang orang nggak tahu. Mungkin hatimu sedang berdarah-darah karena ucapan negatif orang terdekat, karena perkataan buruk sahabat, teman, bahkan jangan-jangan pasangan mengucapkan perkataan negatif, perkataan yang buruk. Hatimu berdarah, orang nggak tahu. Kemudian kau coba mengatasinya. Karena wanita pendarahan ini coba mengatasinya. Mungkin yang berdarah bukan hatimu, mungkin keadaan kekudusanmu. Orang lihat engkau rohani banget, orang baik banget, tapi di balik itu engkau dan Tuhan tahu kau sedang mengalami masalah dengan kerohanianmu. Engkau sedang mengalami masalah dengan kehidupan kekudusanmu. Mungkin sedang berdarah-darah. Wanita ini sudah pergi ke berbagai tabib, tapi tidak sembuh juga, keadaannya tambah parah. Mungkin engkau coba mengampuni, coba melupakan perkataan negatif orang, coba untuk melupakan, tapi kok ingat lagi, coba mengasihi, tapi kok sulit sekali. Mungkin kau sedang mencoba untuk lebih baik lagi dalam kerohanianmu kok, tapi tambah jatuh lagi. Wanita ini ketika keadaannya tambah buruk, dia mendekati Yesus di tengah orang banyak. Kita perlu mendekati Yesus. Sama-sama bilang, saya perlu mendekati Yesus. Walaupun di cerita ini kalau saudara simak dengan baik, Yesus tidak melihat wanita ini. Saya ulang, Yesus tidak melihat wanita ini. Mungkin sepertinya tidak terlihat. Jangan sibuk dengan apa yang dapat terlihat. Mungkin kelihatannya berdoa, mungkin kelihatannya datang ke gereja, tapi Tuhan mau sesuatu yang lebih dari itu. Wanita ini mendekati Yesus, walaupun Yesus nggak melihat, tapi dari ceritanya kita tahu Yesus merasakan kehadirannya. Saya ulang, Yesus merasakan kehadirannya. Jangan hanya terlihat engkau berdoa, baca Alkitab, rajin ke gereja, tapi hatimu ada di tempat yang lain. Tuhan mau hatimu ada pada Tuhan. Tuhan mau Tuhan bisa merasakan kehadiran hatimu.
Kita perlu dekati Tuhan dengan hati kita. Wanita ini dalam hatinya berkata, asalku jamah jubahnya aku sembuh. Karena itu dia mendekat Yesus bukan secara fisik saja, tapi di hatinya dia percaya. Ketika dia dekati Yesus, asalku jamah jubahnya aku sembuh. Dia jamah jubah Yesus dan Yesus berkata, ada tenaga yang keluar dari tubuhku. Siapa yang menjamah aku? Murid-murid bilang, Tuhan, ada orang banyak menjamahmu. Tapi Yesus bilang, enggak, ada orang yang mendekatiku. Dekati Tuhan dengan hatimu. Ayo mendekatlah kepada Tuhan. Bawa hatimu, bawa hidupmu seluruhnya. Bukan agamawi yang kita kerjakan. Bukan hal-hal fisik yang terlihat. Tapi mulai dari hati kita, dekati Tuhan. Wanita ini mendekati Yesus. Ada tenaga yang keluar. Saya percaya sementara kita mendekati Yesus, nih, kita baca Markus 5 ayat 30. Pada ketika itu juga Yesus mengetahui bahwa ada tenaga yang keluar dari dirinya. Lalu ia berpaling di tengah orang banyak dan bertanya, siapa yang menjamah aku? Yesus merasakan kehadiran wanita ini. Ada tenaga yang keluar. Saya percaya ketika engkau mendekati Tuhan dengan hatimu, Tuhan, tanda perkenanannya, tanda Tuhan menyambutmu adalah ada tenaga yang keluar. Saya percaya ada tenaga yang keluar dari surga untuk kita bisa mengasihi. Ada tenaga yang keluar dari surga untuk kita bisa mengampuni. Ada tenaga yang keluar dari surga untuk kita bisa hidup dalam kekudusan. Untuk kita bukan hidup secara agamawi, tapi kita menghidupi kebenaran firman Tuhan dengan tenaga kekuatan yang dari surga. Ada tenaga untuk membuat pendarahan wanita ini berhenti. Ada tenaga yang keluar dari surga untuk membuat hatimu yang berdarah-darah, pendarahannya berhenti. Kau bisa mengampuni, kau bisa mengasihi. Ada tenaga yang keluar dari surga untuk membuat kekudusanmu yang mungkin berdarah-darah, kehidupan kerohanianmu yang mungkin berdarah-darah, pendarahannya berhenti dan engkau mampu hidup kudus bukan dengan kekuatanmu semata, tapi dengan tenaga yang dari Yesus, tenaga yang dari surga. Mendekatlah kepada Tuhan. Ibrani 4 ayat 16, saya suka dikatakan seperti ini. Sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. Mendekat dengan keberanian karena Allah murah hati. Mendekat dengan keberanian karena kemurahannya membuat semua pendarahan yang tidak terlihat oleh orang lain, yang kita tahu, yang mungkin orang terdekat bahkan nggak tahu, pendarahannya bisa berhenti. Mendekatlah dengan berani. Dan saya percaya pagi ini saudara yang masuk atau bergabung di Morning with the Word, saudara sedang mendekati Tuhan. Dan ketika kita mendekati Tuhan, inilah waktunya pertolongan terjadi. Inilah waktunya berkatnya, kasihnya, tenaganya diberikan buat kita. Puji Tuhan. Bagikan kabar baik ini kepada banyak orang. Saya percaya banyak orang yang mendengar kabar ini akan diberkati dan mereka akan mendekati Tuhan dengan hatinya. Dan ketika mendekati Tuhan dengan hatinya, ada tenaga kuasa dari surga menyertai kehidupan banyak orang. Kerajaan surga diperluas. Terus maju dalam Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. See you.